Pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Satreskrim Polres Mojokerto menangkap Ilham Wahyudi, 38 tahun, warga Kecamatan Banyu Anyar, Kabupaten Probolinggo karena melakukan pencurian dengan korban para wanita. Pelaku ditangkap saat berada di indekos kawasan Krian, Sidoarjo. Dalam aksinya, pelaku berkenalan dengan para korban melalui aplikasi kencan online. Setelah akrab, korban diajak kencan hingga menginap di kawasan wisata Pacet, Kabupaten Mojokerto. Saat para korban lengah, pelaku membawa kabur barang-barang berharga milik para korbannya, diantaranya ponsel, emas, dan sepeda motor. Modusnya si pelaku ini, dia berkenalan lewat aplikasi Omi dengan korban ini. Habis itu diajak kencan, terus pada saat kencan, mungkin sudah selesai kencan, si korban mungkin lengah. Si pelaku ini langsung mengambil tas biasanya, atau barang-barang bawaannya si korban, habis itu kabur, seperti itu. Saat penggeledahan di indekos pelaku, polisi menemukan 32 kartu tanda penduduk yang diduga milik para korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pasangan lansia asal Lumajang, Jawa Timur ini tertipu puluhan juta rupiah. Awalnya, ia didatangi seseorang yang mengaku sebagai petugas Kementerian Haji dan Umroh dengan memberi iming-iming berangkat haji lebih awal. Sebelumnya, Suminten dan Zuari dijadwalkan berangkat pada tahun 2038. Namun, petugas Kemenhaj Gadungan menjanjikan korban berangkat tahun 2027, asalkan membayar 81 juta rupiah. Singkat cerita, korban yang sudah membayar uang tersebut curiga setelah diselidiki ternyata korban kena tipu. Saya dapat informasi bahwa warga saya ini ada indikasi tertipu, maka saya datangi rumah beliau dan saya tanyakan apakah beliau ini punya inisiatif untuk melaporkan. Ternyata beliau itu punya inisiatif untuk melaporkan asalkan ada yang mendampingi, karena beliau ini orang desa, orang yang tidak pernah keluar kemana-mana, orang yang lugu, orang yang awam, jadi semuanya itu serba takut. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan proses keberangkatan calon jemaah haji memiliki sistem antrian resmi sesuai nomor porsi haji, sehingga janji percepatan keberangkatan di luar prosedur patut dicurigai sebagai modus penipuan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar karena tidak memenuhi unsur makar. Mahfud menyinggung pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful Mujani. Menurut Mahfud, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan karena delik yang diatur pada pasal 246 KUHP harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah, jadi kalau gitu di mana dong makalnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang mengaku pemerintah. PRRI ada pimpinannya. Aceh Merdeka ada pimpinannya. Nah, itu makar. Lalu apa?
Pasal 246 juga pelaporannya, bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa, karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata, dengan cara kekerasan. Saiful mengharapkan kekerasan apa? Gitu. Mahfud juga merespon pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta pernyataan Saiful Mujani diuji di pengadilan. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan karena alat bukti tidak cukup. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan aparat kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Menurut Mahfud, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum, kendatipun laporan tidak bisa ditolak. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara, itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia bisa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri halal bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan.